Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai benua Eropa. Nanti kita akan membahas mengenai letak benua Eropa itu sendiri ya, baik secara letak lintang maupun letak geografisnya. Ya, dilanjutkan dengan tentang alam, lalu iklimnya, flora fauna di Eropa, yang di Eropa ya, lalu keadaan penduduk di benua Eropa, lalu keadaan ekonomi di benua Eropa, karakteristik benua Eropa itu sendiri, dan negara-negara yang ada di benua Eropa. Ya, langsung saja kita mulai ya. Jadi mengenai benua Eropa ini, seperti yang sudah dijelaskan pada materi benua. Jadi benua Eropa ini itu dijuluki ya, benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Nah, benua biru ini, kenapa kok benua Eropa disebut sebagai benua biru ya? Itu yang pertama, alasan pertamanya karena bola mata orang Eropa itu berwarna biru ya. Jadi itu yang pertama, sebagai ciri fisiknya orang Eropa itu matanya ya, bola matanya ya, pupilnya ya, itu berwarna biru. Sedangkan yang kedua, itu benua Eropa dari dulu itu dikenal sebagai benua yang banyak bangsawannya ya. Zaman dulu ini sudah banyak kerajaan ya, kerajaan seperti Romawi ya, dan sebagainya ya. Jadi karena ini banyak bangsawan dari kerajaan-kerajaan, dikenal sebagai banyak ditemui orang-orang yang berdarah biru. Nah, istilah pengambilan nama benua biru ini, sebutan benua biru ini berasal dari fisiknya orang Eropa ya, yang memiliki mata berwarna biru. Yang kedua, tidak lepas dari sejarahnya, bahwa benua Eropa itu banyak terdapat bangsawan ya, bangsawan ini kalau dalam istilah sebutannya ya, mereka berdarah biru ini ya, berdarah biru. Ya, ini adalah peta ya dari sebagian Eropa dan Eropa keseluruhan, mohon maaf. Jadi ini adalah peta Eropa keseluruhan dan Asia keseluruhan, juga Afrika ya, bukan sebagian. Jadi kalau menurut posisinya itu Eropa ini ya, di sini ya. Ini wilayah Eropa. Nah, ternyata Greenland itu adalah miliknya Denmark ya. Denmark itu ada di Eropa. Nah, kemarin kita udah bahas kenapa kok Rusia ini, termasuk Rusia dan Turki itu termasuk transbenua, karena wilayahnya ini berbatasan dengan Eropa ya. Turki ini berbatasan dengan Asia. Nah, ini batasnya nih, ini batasnya Rusia nih, ini wilayah Rusia semua ini. Secara budaya, cara lihat kita contoh fisiknya atau keadaan fisiknya, mereka lebih mirip Eropa, tapi secara posisi sebagian besar wilayahnya itu berada di Asia ya. Ini sebagian besar wilayahnya ada di Asia.
Jadi Rusia itu kemarin masuknya ke kawasan, Rusia dan Turki itu masuknya ke kawasan Asia. Tapi orang-orang kadang-kadang menyebut Rusia itu masuk ke Eropa. Kenapa? Ya tadi alasannya, satu karena keadaan ciri fisiknya, yang kedua letak Moskow itu ibu kota Rusia, itu lebih dekat dengan Eropa. Mana ini Moskow-nya di sini ya, jadi ini Moskow lebih dekat dengan Eropa daripada dengan Asia ya. Jadi itu alasannya mengenai kenapa kok ada sebutan negara trans benua atau negara lintas benua ya. Jadi udah paham ya mengenai trans benua ya, negara trans benua. Ya, kita masuk ke Eropa ya. Ini Eropa ya. Daratan benua Eropa menyatu dengan daratan benua Asia yang disebut dengan Eurasia. Kedua benua ini dibatasi oleh pegunungan Ural ya. Pegunungan Ural dibatasi oleh pegunungan Ural yang memanjang dari utara ke selatan. Benua Eropa dianggap benua yang terpisah dari benua Asia karena memiliki perbedaan mencolok, yaitu berupa peradaban dan peranannya yang menonjol dalam sejarah kuno dan modern ya. Jadi walaupun antara Eropa, Afrika dan Asia ini menjadi satu, tetapi ini daratannya jadi satu, maksudnya menyambung, tetapi ini dibagi menjadi 3 benua ya, karena adanya perbedaan fisik, perbedaan sosial budayanya ya. Jadi ada 2 itu yang membedakan antara ketiga benua ini ya. Selanjutnya ya, kita masuk ke letak ya. Untuk letak itu, letak astronomisnya berada di 35 lintang utara sampai 71 ya. Letak di 35 derajat sampai dengan 71 derajat 6 menit lintang utara. Nah ini ada di lintang utara semua, ini 35, ini 71, ini berada di lintang utara. Berarti khatulistiwa ada di bawah ya, ada di bawah khatulistiwa. Derajatnya ada di bawah sampai dengan 9 derajat 27 menit sampai dengan 66 derajat 22 menit bujur timur. Sedangkan untuk letak geografisnya, benua Eropa terletak di antara benua Asia, Samudra Atlantik dan benua Afrika ya. Ini untuk batas-batasnya. Sebelah utara itu adalah Samudra Arktik. Ingat ya, Arktik itu lebih sering disebut dengan samudra bukan benua, karena Arktik itu adalah perairan yang dikelilingi oleh daratan ya, Arktik. Sedangkan Antartika itu adalah daratan yang dikelilingi oleh perairan ya, jadi jangan sampai salah. Sedangkan untuk batas timurnya ini ada benua Asia, lalu sebelah selatan ada Laut Hitam dan Laut Tengah. Sedangkan untuk sisi barat
batas adalah Samudra Atlantik. Ya, untuk bentang alamnya, terdapat pegunungan tua di bagian utara seperti pegunungan di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan lain-lain. Pegunungan lipatan muda di bagian selatan seperti pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertingginya adalah Mount Elbrus. Ini adalah puncak tertingginya. Gunung terkenalnya ya, antara lain Gunung Elbrus di pegunungan Kaukasus, Gunung Mont Blanc di Eropa bagian barat, Gunung Monte Rosa di perbatasan antara negara Prancis dan Italia. Jadi kalau kalian pernah mendengar gunung yang bernama Gunung Eiger, itu adalah salah satu gunung yang terkenal ya, mungkin di Indonesia juga cukup terkenal nama Eiger. Eiger itu adalah nama salah satu gunung yang ada di Swiss. Itu gunung yang sangat bersejarah bagi para pendaki ya. Selanjutnya kita masuk ke dataran tinggi, tepat di bagian barat, tengah, dan selatan benua Eropa. Wilayah dataran tinggi bagian barat jarang dihuni dan kurang cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dataran tinggi bagian tengah, kondisi datarannya hampir sama dengan dataran tinggi di bagian barat dan selatan. Kalau untuk dataran rendahnya ya, mempunyai ketinggian rata-rata kurang dari 150 ya. Jadi kalau pengertian dataran rendah itu adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 di atas permukaan laut. Bahkan di beberapa negara ya di utara Eropa dapat dijumpai daerah yang berketinggian di bawah permukaan air laut seperti di wilayah Belanda. Ya, mengenai wilayah tadi ya, di wilayah negara Belanda itu tadi kan mereka negaranya berada di bawah permukaan air laut ya. Jadi seperti apa sistem kerja di Belanda ya mengenai kincir anginnya, yaitu kenapa kok Belanda kok bisa memiliki sistem drainase yang bisa menjaga keadaan negaranya dari banjir ya, karena dulu pernah terjadi banjir bandang di Belanda. Mungkin kalian bisa searching di YouTube, nanti ada banyak. Sungai terpanjang Eropa adalah sungai Volga di Rusia. Nah, Volga di Rusia, padahal kalau menurut kawasan kan Rusia masuk ke Asia ya secara kawasan, tetapi kadang Rusia dan Turki ini dibahas di dua benua ya. Ini di Asia itu masuk, di Eropa juga masuk pembahasan mengenai Turki dan Rusia. Lalu sungai Danube, sungai terpanjang kedua di Eropa. Lalu ada sungai Loire, Rhine, dan Elbe mengalir ke arah Samudra Atlantik atau Laut Utara ya. Lalu untuk danau ya, kita lihat sistem cara kerja kincir angin di Belanda. Untuk danau ya, danau Eropa terbentuk di wilayah pegunungan seperti Swiss, Italia, dan Austria ya. Ini harusnya Austria bukan Australia.
ini bukan Australia tapi Austria ya, maupun di wilayah dataran seperti Swedia, Polandia, dan Finlandia. Danau air tawar terbesar Eropa adalah Danau Ladoga, barat laut Rusia ya. Ya, nah, jadi itu mengenai bentang alamnya. Ya, sekarang kita masuk ke iklim. Nah, iklim Eropa merupakan benua terletak di lingkaran kutub utara. Berada pegunungan dan lautan turut mempengaruhi keadaan iklim, menyebabkan benua Eropa dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu iklim laut ya, terdapat di wilayah Eropa bagian barat laut. Cirinya berudara tidak panas pada musim panas ya, pada musim ini berudara sejuk dan lembab pada musim dingin, serta turun hujan sepanjang tahun ya. Lalu untuk iklim kontinental, ini kontinental terdapat di wilayah Eropa bagian timur. Ciri ini adalah berudara sangat dingin pada musim dingin, bahkan bisa mencapai titik beku, dan berudara sangat panas pada musim panas. Untuk Mediterania terdapat di wilayah Eropa bagian selatan. Cirinya berudara basah dan sejuk pada musim dingin, serta berudara kering pada musim panas. Untuk tundra, yang kemarin sudah saya jelaskan ya, ini berada di bagian tengah. Untuk iklim tundra seperti apa, silahkan dicek di video sebelumnya ya, Jadi iklim tundra ini berudara sangat dingin dan bersalju pada musim dingin ya, terjadi dalam kurun waktu yang lama ya. Hujan terjadi pada musim panas. Nah, pada musim panas malah terjadi hujan. Sedangkan terakhir adalah iklim kutub, terdapat di wilayah Eropa bagian utara. Cirinya udara yang sejuk dan basah pada musim panas dan udara yang sangat dingin pada musim dingin. Yaitu mengenai iklim. Kita lanjutkan. Ini selanjutnya adalah flora dan fauna ya. Flora dan fauna yang ada di benua Eropa ya. Jadi di benua Eropa ini bagian utara terdapat flora berupa tundra ya, dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek ya. Jangan lihat gambarnya dulu ya, jangan lihat gambar, karena di Eropa itu sebagian besar iklimnya adalah tundra. Tundra seperti apa, silahkan tadi ya sudah saya informasikan, lihat video sebelumnya ya. Sedangkan faunanya berupa rusa kutub dan serigala. Di bagian Eropa selatan terdapat tumbuhan berdaun jarum seperti cemara, dan faunanya berupa rubah dan puffin ya. Silahkan di searching puffin itu seperti apa. Lalu terdapat hutan campuran di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan tengah. Ya, untuk kegiatan ekonomi di benua Eropa itu sendiri ya. Jadi ini kegiatan ekonominya ya. Di bidang industri ya, industri berat dan ringan yang berkembang di Eropa meliputi industri mesin ya, pesawat terbang, mobil, elektronik, logam, kimia, tekstil, makanan, dan minuman. Lebih dari 50% penduduknya itu bekerja di sektor perindustrian ya, terutama di wilayah Eropa Barat. Sedangkan industri menjadi mata pencarian utama karena lahan pertaniannya sempit ya. Bahkan sebagian besar wilayahnya negara-negara di Eropa itu gunung ya, bergunung-gunung, jadi wilayahnya sempit. Hampir mungkin kalau di Asia hampir mirip dengan Jepang, di mana Jepang itu dari 100% wilayahnya hanya 11% yang dapat ditanami untuk pertanian ya. Kita lanjutkan. Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. Perkembangan industri di Eropa sangat maju pesat setelah terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 sehingga menjadi pelopor industri dunia. Mungkin kalian kalau bidang industri mungkin kalian lebih banyak mengenal bahwa Eropa itu merupakan benua yang cukup terkenal ya dengan otomotifnya ya. Seperti contohnya ini ya, seperti contoh Prancis ini negara yang yang memproduksi Renault dan Pigeon. Lalu di Inggris ya, ini ada Bentley dan McLaren
Untuk Jerman sendiri ini banyak ya, paling banyak Jerman ya, ada Audi, ada VW, ada BMW ya, ada Porsche, ada Opel ya, dan ada juga apa ya, oh ya, Mercedes Benz ya. Tuh, pokoknya ini paling banyak di Jerman nih penghasil mobil ya, produksi mobilnya paling banyak mereknya. Lalu ada Italia juga. Italia mungkin yang terkenal ya, lebih apa ya, ke mobil sport ya, seperti Lamborghini dan Ferrari ya. Ini contoh industri otomotif yang ada di benua Eropa ya, dari 4 negara. Saya mencontohkan di 4 negara. Kita lanjutkan untuk bidang pertanian ya. Umumnya pertanian Eropa dilakukan dengan cara intensif dan efisien. Jenis tanaman anggur, jeruk, dan sayuran banyak dihasilkan oleh sejumlah negara ya di sekitar Laut Tengah. Untuk produksi kentang, gandum, terigu, Eropa menempati peringkat teratas dunia ya. Selanjutnya bidang perikanan, hasil tangkapan digunakan sebagai pangan manusia dan bahan industri. Jumlah hasil tangkapan di Eropa adalah sepertiga hasil tangkapan dunia ya. Negara industri perikanan utama yaitu Norwegia, Spanyol, dan Rusia ya. Selanjutnya bidang kehutanan, Eropa memiliki hutan yang luas yang terdapat di negara Swedia, Norwegia, Rusia, dan Finlandia. Dari setiap negara tersebut menghasilkan kayu untuk industri kertas, korek api, perkapalan, dan lain-lain. Lalu untuk pertambangan, Eropa merupakan penghasil biji, besi, dan batu bara terbesar di dunia. Eropa, padahal di Indonesia juga banyak ya. Yang Indonesia sebesar Indonesia itu ternyata belum penghasil batu bara terbesar di dunia. Yang paling besar adalah ada di Eropa ya. Negara yang kaya akan batu bara adalah Inggris, Jerman, Rusia, dan Polandia, sedangkan biji besi di Prancis, Yunani, dan Hungaria. Pertambangan lainnya meliputi tembaga, nikel, mangan, merkuri, platina, dan lain-lain. Sedangkan untuk perdagangan ya, mencatat volume perdagangan tertinggi di dunia. Kebanyakan perdagangan di dunia dilakukan antar negara Eropa ya. Bidang ekspornya meliputi elektronik, mesin, kendaraan bermotor, dan sebagainya, sedangkan impornya adalah minyak bumi dan bahan baku industri ya. Jadi Eropa ini untuk minyak mereka masih mengimpor karena wilayahnya tidak bisa untuk pertanian ya, sangat sedikit, maksudnya untuk perkebunan ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Jadi mereka lebih memilih mengimpor daripada memproduksi ya. Selanjutnya setelah tadi kita bahas mengenai kegiatan ekonomi di benua Eropa, kita masuk ke karakteristik benuanya. Ini ada 6 ya. Diantaranya memiliki garis pantai yang panjang, banyak teluk dan tanjung. Lalu yang kedua, memiliki banyak fjord di kawasan utara Skandinavia ya. Sekarang mari kita saksikan mengenai fjord. Jadi apa itu fjord ya? Fjord adalah semacam teluk ya, yang berasal dari lelehan atau mencairnya es dari glasier ya. Jadi mencairnya esnya adalah gletser dari glasier. Glasier ini apa? Glasier ini adalah tumpukan es yang sangat berat dan tebal. Ini glasier ya. Nah, biasanya letaknya ini ya, untuk letak fjord itu biasanya
Fjord ini merupakan bagian dari daerah yang sempit dari laut yang berada di antara tebing-tebing ya, tebing-tebing atau bukit-bukit yang terjal. Biasanya terdapat tadi ya di sekitar laut ya. Jadi itu mengenai fjord. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Ya itu tadi ya mengenai video tentang fjord ya, semacam teluk yang berasal dari lelehan atau mencairnya es ya. Ini kita lanjutkan. Mayoritas penduduknya berkulit putih, merupakan benua pertama yang telah menerapkan sistem mata uang tunggal yaitu euro. Jadi euro ini berlaku di seluruh Eropa ya, jadi mata uang tunggal. Kalau mungkin mata uang tunggal dunia ya, orang lebih mengenal dengan dolar ya, dolar Amerika ya, sedangkan untuk Eropa sendiri itu ada euro. Lalu mempunyai terowongan terpanjang di dunia yaitu terowongan Simplon ya, menghubungkan Swiss dan Italia. Lalu memiliki bangunan-bangunan keajaiban dunia seperti Menara Eiffel di Prancis dan Menara Pisa atau Menara Condong dan Colosseum di Italia. Selanjutnya untuk pembagian negaranya ya, jadi dari seluruh daratan benua Eropa ini terdapat 36 negara yang dikelompokkan ke dalam 5 kawasan ya, yaitu ada Eropa Utara, ada Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Barat, dan Eropa Tengah. Lalu ada Eropa Selatan ya, ada Eropa Selatan, Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Albania, Makedonia, Slovenia, dan Malta. Jadi ini ya, ini bahasa-bahasa yang sering dipakai ya, Portugal, bahasa-bahasa yang dipakai oleh negara-negara apa, sebutannya negara apa bahasanya ya, ini bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh negara Latin ya, negara-negara Latin menggunakan bahasa Spanyol, Portugal. Lalu ada Eropa Barat dan Eropa Tengah ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai benua Eropa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap mengembangkan materi ini karena masih luas ya materinya ya mengenai benua Eropa itu sendiri. Saya persilahkan berkomentar di bawah ya dengan bahasa yang baik dan sopan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.